Dan siapa dia? Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, siapa Fatah. nama? Mas Fatah. Ya. Mas Fatah. Apa kabar? Baik, Baik. Lagi dalam keadaan sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Mas Fatah, apa yang bisa diceritain nih di Bengkel Akhlak kali ini? Mas Fatah. Iya, saya mengenal Ustadz Danu ini dari tahun 2009. Iya. Waktu itu saya sedang cedera lutut kiri dan saat itu juga saya sedang persiapan untuk masuk ke profesional basketball league IBL waktu itu, ABL Asian Basket League. Oh. Nah, ketika itu saya lagi cedera lutut tahun 2009. Saya udah kemana-mana, sudah keliling fisioterapi sampai terakhir saya ke fisioterapi almarhum Pak Nurdin itu di Senayan PKO, belum sembuh juga dan saya sempat stres banget, nggak tahu mau ngapain lagi dan hasil ronsennya itu emang ada tulang yang tumbuh. Oh gitu. Kata dokter ini pengapuran. Dan Menurut itu, dokter? iya, itu mengganjal banget, nggak bisa lari, saya lompat pun nggak bisa. Dan saya udah pusing, nggak tahu mau kemana lagi. Dan nasihat ibu saya, coba Fatah, terakhir coba kamu ke acara Bengkel Akhlak. Tadinya saya nggak percaya, masa sih gara-gara merubah akhlak kita bisa sembuh? Bisa sembuh secara apa? Iya. Penyakit fisik ya? Iya, secara manusiawi nggak mungkin lah, karena kita kan manusiawi kan berpikirnya dokter, dan dokter. Nggak salah memang kita ke dokter, tapi Iya. lebih ke akhlaknya. Jadi saya coba ketemu Ustadz Danu menasihati saya kalau ada keinginan Fatah tidak terpenuhi, jangan marah. Dan itu condong kemana? Ustadz Danu bilang, tanya gitu, saya jawab condong ke keluarga. Nah pada saat itu saya langsung minta maaf ke orang rumah dan habis itu Ustadz Danu mendoakan dan alhamdulillah izin Allah detik itu juga lutut kiri saya sembuh. Oh, jadi Saya juga nggak tahu ini harus keluarga ngapain. maksudnya ayah dan ibu atau Iya. istri? Saya belum beristri. Oh belum, jadi kepada ayah sama, dan iya. ibu. Tapi Iya. merasa aneh nggak waktu itu disaranin sama Ustadz? Gimana sih orang sakitnya adalah lutut, kemudian yang diperbaiki adalah akhlak. Pertama-tama gitu, merasa aneh nggak? Iya aneh kan, ibu saya itu udah ngikutin acara Ustadz Danu udah cukup lama banget. Terus ketika saya dikasih tahu dan waktu itu kan saya masih labil-labilnya tuh. Malah saya takutnya, aduh, jangannya pakai jimat lagi. Oh Itu iya, bener. awalnya Ya manusiawi lah. Masa sih gara-gara ngerubah akhlak gitu bisa sembuh. Tapi ya alhamdulillah dengan izin Allah dan nasihat Ustadz Danu saya jalankan dengan serius. Alhamdulillah cuma 1 bulan itu hari sembuh. Saya memang sembuh total saat itu. Terus Ustadz Danu bilang, coba kamu jangan langsung jangan latihan berat Fatah. Istirahat 1 bulan, habis itu penguatan. Habis itu udah barang 2 minggu udah langsung masuk latihan inti, udah normal biasa banget, udah nggak ada, tetap ada udah terapinya bisa juga. lompat, udah bisa sprint, udah bisa segalanya. Satu yang belum bisa, Apa tuh? nikah dia. Iya. Kan bukannya tidak ya. Belum. Kalau belum berarti ada. Berarti ada lah insya Allah. Oke, baik Ustadz. Gimana tuh kisahnya tuh Ustadz? Iya, memang. Ketemu kapan? Ketemu sama beliau terus Iya. apa keluhannya? Iya sebenarnya kan kalau lutut itu urusannya itu lutut, ankle, kaki itu urusannya biasanya dalam keluarga. Kalau mamanya Mas Fatah itu belum punya istri, ya ini biasanya dengan ayah atau ibu. Dan itu paling kuat sekali. Nah kalau saya nggak salah inget nih, kalau saya nggak salah inget itu memang kalau punya keinginan itu pada waktu itu punya keinginan yang hubungannya dengan ayah kayaknya. Oh. Beliau itu ada sesuatu yang dikerjakan oleh ayah yang Mas Fatah itu kayaknya nggak suka. Iya, gimana? Tapi frontal nggak sukanya itu memang kayak benci nggak sekali nerima gitu. lah ya, dan Ya, benci ya. ya. Bukan cuma sekedar diam tapi Memang meluapkan. diem, tapi diem beliau diem sih. Tapi ini Marahnya itu diem gitu loh. Nah disitulah karena ini hubungannya dengan ayah, langsung istilahnya ujian atau musibah tersebut betul-betul diberikan. Salah satunya memang secara ilmu kedokteran di ronsen memang ada tulang tembus, istilahnya itu pengkristalan. Jadi cairan yang ada di lutut itu dia mengkristal, yaitu yang bikin sakit. Oh. Nah, cuma yang menjadikan itu kristal apa? Kalau mamanya pada waktu itu Mas Fatah setelah minta maaf sama orang tuanya kok bisa langsung sembuh?
persoalannya adalah ya yang mengkristal itu adalah makhluk Allah istilahnya. Allah yang menginginkan itu mengkristal agar Mas Fatah itu kembali ke jalan Allah. Nah, alhamdulillah Mas Fatah itu dapat hidayah lewat ibunya, dengerin. Memang kalau nggak salah beliau sering dengerin, sering datang ke masjid, sering lama-lama akhirnya mau bertanya. Nah, pertanyaannya itulah. Makanya kalau istilahnya kita cerita hormati orang tua itu harus hormat beneran. Walaupun orang tua salah ya kita nggak boleh marah. Tapi bisa nggak maksudnya samaratakan gitu bahwasannya ketika ada orang yang sakit dengkul secara otomatis itu atau ada otomatis itu urusannya Mas Fatah pada waktu itu kurang luwes dalam mensikapi keadaan di dalam keluarga. Kurang luwes istilahnya. Jadi frontal maunya, mau jengkel, marah pun frontal. Jadi nggak berpikir dulu, nggak baru marah. Nah itu biasanya nanti di lutut. Di lutut biasanya. Hampir semua. Lututnya bagian mana? Mohon maaf, bagian mana? Di sini nih. Bagian Kalau istilah ini jumpers nih. jumpers. Nih, jadi dia pas di tengah sini nih. Oh iya ya, di sebelah sini. Mohon maaf, sebelah sini ya. Iya, di tengah. Di bawah tempurung itu ya. Itu apakah semua dengkul posisi mau di atas mau di bawah atau di samping itu sama? Kurang lebihnya sama lah insya Allah. Oke. Kurang takutnya lebihnya. yang di rumah ada, saya merasa ada agak ke atas sedikit nih. Ya, saya kurang di lebihnya belakang nih gitu. Kalau di belakang beda. Belakang beda? Beda, kalau di belakang jelas beda. Kalau masih di depan di sini itu kurang lebihnya sama. Iya kan, kalau depan dengkul, belakang dengkil ya. Beda sifat aja. Kalau bawah gitu, kalau misalnya di tulang kering gitu ya, itu Kalau biasanya yang sakit di tulang kering ini biasanya orangnya itu kalau melakukan aktivitas di dalam keluarga keras. maksudnya Umpamanya pekerja keras atau bukan pekerja keras, jadi mengatur di dalam keluarga itu keras. Kaku, keras, kaku. agak arogan istilahnya. temperamen. Temperamennya belum tentu ini, tapi arogan menuju ke arah emosi, nggak ke arah marah. Oke. Nggak ke arah marah, tapi lebih pada keras, saklek. iya saklek. Ya, betul Saklek. kalau saklek gitu. Kalau sebelah sini, Zat. Kalau belakang itu Tapi bukan belakang banget ya, agak ya hampir sama kalau itu. Jadi kalau di belakang itu agak nyamping, insya Allah dia hobinya nyuruh, tapi dia suruh ngerjain itu agak malas. Oke, ya. Ternyata apapun yang kita rasakan, sakit yang ada di dalam tubuh kita, sebetulnya kalau kita introspeksi diri kepada diri kita, berarti ada sebuah kesalahan dalam kehidupan ya. Pastilah. Simpulkan sedikit. Sebelum disimpulkan, ada yang ingin disampaikan ketika sudah merasakan pulih dan sehat? Saya sangat setuju apa yang disampaikan sama Ustadz Danu bahwa memang segala macam penyakit itu sebenarnya berawal dari akhlak kita sendiri. Ya, mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, sebisa mungkin kita laksanain dan itu pasti benar. Karena saya udah ngalamin sendiri. Baik, alhamdulillah. Ustaz, simpulkan sedikit sebagai penutup buat kita. Sebenarnya yang harus kita ketahui karena itu juga berhubungan dengan kolesterol, ya kan? Betul. Tadi juga bisa aja istilahnya itu bisa dikatakan kalau asam urat ya ini turunan lebih lagi karena yang keluar adalah pengerasan, kristal itu. Pengerasan tulang sebenarnya hampir mirip. Itu kekakuan. Jadi kekakuan di dalam mensikapi kehidupan dalam berkeluarga. Karena belum beristri berarti dengan ayah atau ibunya gitu. Berarti ada sesuatu yang kakuan, nanti mengerucut. Dengan ibu kayaknya enggak, dengan ayah, nah mulai nyengir-nyengir. Nah kalau sudah nyengir-nyengir itu udah tahu lagi, oh berarti saya salahnya di sini. Insya Allah dengan tahu itu, jadikan itu doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika lututku sakit karena aku terlalu kaku mensikapi apa yang dilakukan oleh ayah saya. Jika itu dosa di hadapan-Mu, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Nah, itu kalau betul-betul disampaikan doa itu dengan tulus kepada Allah Ta'ala, ya seperti Mas Fatah itu tadi. Enggak cuma Mas Fatah, insya Allah semua pemirsa Bengkel Akhlak ini nanti juga akan merasakan insya Allah. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Sadanu, terima kasih Mas Fatah, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa. Subhanallah, luar biasa. Tadi sudah disampaikan juga sedikit dari Mas Fatah bahwasanya
kita kembali kepada Quran dan Sunnah untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian dalam kehidupan. Jadi jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Dari sisi kesehatan pun Rasul pantas dijadikan teladan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.